Kamu juga. Kalau nanti Devan sudah sadar, sudah siuman, sudah membaik, Tante akan memperlakukan Devan sebagai anak Tante sendiri. Devan kan memang tegar, yang berarti anak tirinya Tante Rosa. Apa mungkin Tante Rosa bisa menerima Devan kembali? Setelah nantinya Tante Rosa tahu bahwa Devan itu tegar. Apa lebih baik aku bilang siapa Devan? Kejar orang itu di sana. Halo Pak, bisa kirim ambulan ke sini Pak. Lokasinya saya Sherlock. Tante bertahan, Tante. Juno! Wah, Rumi. Ayo masuk, cepetan! Udah, kamu tenangin diri dulu sayang. Tenangin dulu diri kamu sayang. Ini salah aku, Elsa. Tante. Ya, gimana Devan? Devan masih ditanganin. Saya juga masih belum tahu, belum dapat kabar apa-apa tentang Devan. Biasa saya turut prihatin dengan Pak Devan. Kamu di sini, kamu udah tahu kabar Devan. Ya tadi Bu Rosa yang mengabari saya. Iya Elsa, Tante pikir sebagai CEO perusahaan harus tahu keadaan Devan, ya. Maaf kalau Tante memberitahu seluruh karyawan perusahaan. Dokter, Ya. dokter gimana suami saya keadaannya? Sebelumnya saya turut prihatin ya Bu atas apa yang dialami Pak Devan. Tapi jujur saja kondisi Pak Devan saat ini itu cukup parah Bu. Bagaimana dengan lukanya, Dok? Ya, luka yang dialami cukup dalam dan banyak mengeluarkan darah. Dan tindakan operasi harus segera kita lakukan. Karena salah satu luka tusuk itu sampai menembus ke organ dalam tubuhnya. Juno, kamu nggak ninggalin jejak apapun kan di sana? Karena saya yakin Devan akan kasih tahu polisi kalau kamu tinggal di apartemen ini. Iya Bu, saya paham itu. Tapi yang saya pikirkan sekarang kita mau sembunyi di mana Bu? Ya, kalau saya sih mendingan pergi ke luar negeri aja nih, jauh sekalian, biar nggak bisa ditemuin. Bu Arumi mah enak. Bu Arumi pernah tinggal di luar negeri. Kalau saya ke luar negeri, saya mau kerja apaan Bu? Itu sih gampang. Yang penting kita aman aja dulu dari kejaran polisi. Oh iya Bu. Bagaimana kalau kita sembunyi di Villa Devan aja? Di villanya Devan, kamu nggak salah. Itu kan masih sekitaran Jakarta, Juno. Enggak Bu. Karena saya yakin tidak ada seseorang pun yang akan menyangka kalau kita sembunyi di sana Bu. Oke. Untuk sementara kita sembunyi di sana. Tapi kalau udah mulai nggak aman, kita harus pindah lagi. Oke. Ayo. Alhamdulillah Bu Rosa, sekarang kondisi Pak Surya sudah lebih stabil. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, saya permisi ya. Ya, Mari Bu Rosa. Ya, sama-sama. Pak Surya. Mana? Urus. Pak Surya, alhamdulillah.
Aduh, syukurlah Pak Surya sudah sadar Pak. Kami panik sekali tadi. Ya, ada. Bagaimana kondisi Devan? Iya, Pak Surya. Elsa mana? Iya Pak. Pak Surya tenang dulu, jangan banyak bicara. Saya akan jelaskan satu-satu. Devan saat ini sedang menjalani operasi Pak. Sedang ditangani dengan baik oleh para dokter. Ya. Dan Elsa sedang ditemani oleh Randy menunggu jalannya operasi Devan. Makanya saya di sini karena saya mau memantau kondisi Pak Surya dan nanti saya akan mengabarkan ke Elsa kalau Pak Surya sudah sadar. Pak Surya jangan ya, pokoknya Pak Surya jangan mikir yang berat-berat Pak sudah. Jangan banyak bicara dulu Pak. Bu Rosa. Ya Pak. Tolong temani Elsa, Bu Rosa. Saya nggak mau Elsa kepikiran terlalu memikirkan Devan dan saya jadi sakit. Iya Pak Surya. Kasihan ya. Pak Surya. Iya Pak. Tapi saya juga minta tolong sama Pak Surya untuk please Pak Surya harus percaya bahwa Elsa akan baik-baik saja ya. Pak Surya sekarang pikirkan dulu kondisi Pak Surya. Jangan banyak bergerak dulu, stabilkan dulu emosinya supaya Pak Surya lekas pulih ya. Saya akan ke Elsa, saya juga akan mengabari dia. Tolong kasih tahu Elsa, saya baik-baik aja kok. Ya. Oke Pak. Ya. Saya kesana dulu ya Pak ya. Ya. Ya Allah, bagaimana kondisi Devan sekarang? Semoga operasinya berjalan lancar. Widih, cakep-cakep banget nih perabotannya si Rena. Wih, ada permatanya. Kalau gue pakai cantik kali ya. Pasti gue cakep nih. Gue masih gak nyangka, ternyata gue mirip banget sama Rena. Kenapa bisa mirip ya sama dia? Tapi bedanya Rena kan kaya. Kalau gue orang miskin. Jangan-jangan muka bokap nyokapnya Rena mirip juga sama nyokap bokapnya gue. Rapiin dulu ah. Buku apaan ya? Ini kayak buku diarinya Rena. Tante. Ini, ya. Gimana? Gimana operasinya Devan? Iya, kalau melihat dari jadwal sebentar lagi beres. Oke. Oke, syukur alhamdulillah. Tante kok kesini sih Tante? Papa gimana kondisinya? Iya Elsa, alhamdulillah Pak Surya sudah sadar. Iya. Papa baik-baik aja kan Tante? Iya, Pak Surya udah stabil kondisinya, malah Pak Surya menyuruh saya untuk menemui kamu. Memberi kabar kamu kalau Pak Surya sudah siuman, sudah sadar, sudah stabil, dan beliau baik-baik aja. Jadi kamu gak perlu khawatir sama Pak Surya. Saya lega Tante dengarnya. Tapi Devan Tante, Devan belum selesai operasi. Misi, Ibu Elsa. Dokter gimana? Gimana operasinya? Alhamdulillah Bu, operasi Pak Devan berjalan baik dan
lancar. Terus saya sudah bisa jenguk suami saya kan? Sabar Bu Elsa ya, karena Pak Devan belum melewati masa kritisnya. Boleh dilihat tapi cukup dari luar saja. Iya. Boleh saya lihat sekarang? Suster, antarkan keluarga Pak Devan ke ruang rawat ya. Baik dok. Mari Bu, silakan. Ya, tante. Reni tunggu sini ya, saya temenin Elsa. Lihat sini. Hari ini aku baru saja balik ke Pondok Pelita. Tapi aku sedih. Kenapa ya Tante Laras pura-pura buta? Padahal selama ini aku pikir Tante Laras itu orang baik. Tapi ternyata Tante Laras disuruh sama orang jahat itu. Jadi Rena pernah diculik terus dibawa ke Sukabumi. Siapa ya yang nyuruh Tante Laras ini? Apa jangan-jangan Tante Arumi? Oma mau nanya sesuatu ke kamu. Coba kamu lihat. Nah, apa benar tante ini yang menyekap kamu sewaktu kamu hilang dulu? Ya? Dan apa benar Tante Arumi juga terlibat dan yang menyuruh tante ini untuk menyembunyikan kamu? Waktu itu Tante Arumi pernah bilang Tante Laras itu yang udah bantuin Rena di daerah Sentul. Tapi Rena tulis Tante Laras yang nyulik Rena. Bingung, yang bener yang mana ya? Aku khawatir sama Dede Askara. Takutnya Dede Askara juga dijahatin. Aku sedih banget. Gimana ya caranya nyelamatin Dede Askara dari orang jahat? Kayaknya Rena anaknya baik banget. Orang-orang pasti juga sayang sama Rena. Kalau gue sih bener-bener sayang. Bokap nyokap gue aja gak tahu di mana. Bertahanlah, Devan. Aku hanya bisa mendoakan kesembuhan kamu dari sini. Bagaimanapun, kamu harus mempertanggungjawabkan kesalahanmu. Kasihan sekali Devan. Kondisinya ternyata sangat parah. Personally saya berterima kasih sama kamu. Berkat kamu akhirnya Rena bisa ketemu. Ya saya juga sebenarnya nggak menyangka kalau akan bisa menemukan Rena. Elsa, Devan itu orang yang sangat baik. Tante sedih sekali melihat dia terbaring, nggak berdaya seperti ini. Tante berjanji sama diri tante sendiri, berjanji sama kamu juga. Kalau nanti Devan sudah sadar, sudah siuman, sudah membaik, tante akan memperlakukan Devan sebagai anak tante sendiri. Devan kan memang tegar, yang berarti anak tirinya Tante Rosa. Apa mungkin Tante Rosa bisa menerima Devan kembali? Setelah nantinya Tante Rosa tahu bahwa Devan itu tegar. Apa lebih baik aku bilang siapa Devan?